Halo Sobat Kolektor, selamat datang kembali di YouTube Dokter Kolektor. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan figur-figur keluaran CD Toys. Ini adalah koleksi saya, lengkap dari CD Toys Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk melengkapi Hall of Armor tentunya ada Mark 42. Nah, di episode kali ini spesial banget karena saya akan membahas CD Toys keluaran terbaru. Dan ini terus terang ya, menurut saya adalah CD Toys yang paling worth it. Selain memang ya pasti harganya sangat ekonomis, tapi kali ini benar-benar beda deh ya. Kenapa bisa beda? Langsung aja kita lihat. Ini dia CD Toys Iron Man Mark 50 dari Avengers Infinity War. Langsung kita lihat dari tampilan box luarnya nih teman-teman. Seperti biasa, gambarnya keren banget ya. Ada tulisan Mark 50 Avengers Infinity War, stiker Disney, kemudian samping ada tulisan Mark 50, ada gambar Iron Man-nya lagi. Ini terus terang armor favorit saya ya, nanotech pertama dari Tony Stark. Di bagian belakang ada siluet Avengers gede, Mark 50-nya beserta, waduh itu udah kita intip ya, banyak banget aksesoris yang gak sabar untuk langsung unboxing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka saja. Nah, ini bukanya seperti ini ya. Memang agak sedikit beda dengan kakak-kakaknya ya. Kalau kakak-kakaknya itu kan biasanya ada lapisan dalam lagi ya, magnetik. Ya, kalau ini cuma langsung gini aja dan langsung kelihatan ya di layer atas ini figur Iron Man-nya dan banyak aksesoris banget teman-teman ya. Udah nggak tahan banget ini dikeluarin. Ya, lapisan pertamanya saya buka dulu. Nah, ini lapisan kedua juga isinya full aksesoris dan wah, tumben-tumbenan ya, makanya ini memang benar-benar beda sendiri ya Iron Man Mark 50 ini karena kita dapat manual instruction tentang cara pasang aksesoris yang segini banyak ya. Ini kudu dibaca ya biar nggak salah, sehingga jangan sampai figurnya patah atau rusak gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu seingat saya cuman kayak di belakang cover sampingnya sini tuh ya, kayak cuman buat cara pasang base gitu ya. Nah, ini sampai ada manual instruction sendiri. Oke, saya keluarin semuanya dulu lalu saya rapiin supaya bisa kita lihat lebih detail. Oke teman-teman, bisa langsung kita lihat aksesorisnya ini super banyak ya. Ini CD Toys bener-bener pengen ngalahin Hot Toys ya. Satu paket udah lengkap figur sama aksesoris sebanyak ini. Saya udah nggak ngerti lagi mesti ngomong apa. Harganya cuman sekitar 500.000 tapi dapatnya segini banyak. Makanya saya bilang ini adalah CD Toys yang paling worth it untuk dikoleksi. Langsung aja deh kita lihat satu-satu, dan mohon maaf ya kalau saya agak-agak salah untuk penyebutan nama aksesorisnya karena banyak banget. Saya juga nggak terlalu hafal sebenarnya ya. Nah, ini yang pertama kalau nggak salah ini adalah Nano Hand Blades ya, kalau nggak salah ya. Nanti dipasang. Ini kalau nggak salah dipakai di scene lawan Thanos ya. Detailnya seperti biasa ya, meskipun ini bukan Hot Toys tapi cukup bagus. Catnya cuman sayangnya sebenarnya sih kalau dilihat mata nih kayak agak-agak Dove-nya kurang oke ya, kurang mengkilap sedikit ya. Tapi ya kalau lihat dari jauh sih ini sih oke-oke aja ya. Ini Nano Hand Blades-nya. Kemudian kita dapat dua ya, bukan satu ya. Hot Toys saja juga biasanya ngasih satu loh, ini tapi dapat dua repulsor cannon ya, buat dipasang di tangan kanan sama tangan kiri ya. Wah, banyak banget nih ya. Wah, keren sih ini teman-temannya, cukup detail meskipun dibikinnya kecil ya, sampai gigi-giginya tuh yang di ujung repulsor cannonnya juga dibikin dengan bagus. Catnya cukup rapi ya, keren banget sih bisa dapat dua seperti ini ya. Kemudian kita dapat lagi sepasang Energy Blades kalau nggak salah ya. Ini Energy Blade-nya transparan, mirip sama kayak yang punya Hot Toys, transparan nih ya. Kemudian detail cat warna merahnya juga cakep ya, meskipun kalau dilihat pakai mata sih sebenarnya agak kurang sih ini paint jobnya ya, tapi ya cukup keren lah ya, dapat sepasang lagi. Kemudian kita dapat ini kalau nggak salah namanya Nano Katar ya, Katar Blade karena bentuknya seperti Katar ya. Ini yang dipakai Thanos untuk nusuk Tony Stark nih di film Infinity War ya. Jadi dipatahin terus dipakai untuk nusuk Tony Stark di perutnya. Wah, ini detailnya juga nggak kalah mantap teman-teman. Lanjut, kita dapat dua shield ya. Shield yang pertama nih shield yang bulat ya. Shield yang bulat nih teman-teman bisa lihat. Aduh sorry kalau ada mantul lampunya ya. Nah, ini ya detailnya bisa kita lihat, ukiran-ukiran sih cakep banget. Di belakang nih ada lubang buat nanti kita masukin ini. Nah, tuh ya, ini buat dimasukin, nanti dimasukin ke tangannya ya, jadi biar bisa dipegang. Lalu kita dapat satu shield lagi, yang ini yang shield versi gedenya. Ya, shield versi gede buat nahan serangan dari Thanos kalau nggak salah, Tony Stark waktu itu. Detailnya juga cakep. Nah, di belakang ini juga bisa dipegangnya di bawah atau di atas gitu ya.
sehingga bisa dimasukin ke tangan Tony Starknya nanti buat pegang shieldnya ya. Lalu untuk ini dia ya. Nah, ini adalah Nano Wing ya kalau nggak salah ya, sayapnya khas Mark 50 ya. Terus terang saya lebih suka desain boosternya ya, nano boosternya Mark 50 dibanding Mark 85. Ini kayak lebih sangar aja gitu ya, banyak gerigi-geriginya gitu ya, banyak tajam-tajamnya. Nah, cuman CD Toys bagus juga nih ya, karena takut patah mungkin ya, jadi dia dibikin ini bahannya kayak PVC ya, ini bukan plastik ya, mungkin untuk menghindarkan resiko patah. Untuk catnya juga cukup rapi, nggak ada yang bleber kalau saya lihat, meskipun warnanya sedikit agak kurang mengkilap lagi sih mestinya ya, tapi ini sangat bagus sih buat harga segini. Lalu masuk ke ini. Nah, kalau nggak mau pakai nano boosternya ya, teman-teman bisa pasang di bagian punggung Tony Starknya dengan ini ya, jadi supaya nggak bolong belakangnya. Lalu seperti biasa kita dapat 4 efek api ya, buat di tangan sama di kaki. Ini sih standar aja, sama dari CD Toys yang Mark 1 sampai Mark yang terakhir nih, semua sama transparan warna kuning seperti ini. Lalu untuk tangan pengganti kita dapat 3 pasang, satu sepasang tangan yang untuk nembakin. Detailnya seperti biasa cukup rapi ya, ini bisa dipasang efek yang api-api tadi. Kemudian kita dapat sepasang tangan untuk pegang nano shield. Satu lagi adalah tangan yang relax hand. Detailnya juga rapi, catnya cukup bagus. Nah, yang terakhir yang ini juga beda dari CD Toys sebelumnya adalah base-nya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat base-nya warnanya hitam. Nah, kalau CD Toys yang sebelum itu base-nya warnanya putih transparan gitu ya. Nah, terus ini juga ada tulisan Avengers Infinity War Mark 50 ya, Marvel Studios bagian atasnya. Kemudian tiangnya ini juga beda ya. Ini benar-benar artikulasi lebih bagus ya. Ini bisa begini, terus bisa juga miring kanan kiri. Di sini juga ada poin artikulasi lagi gitu ya. Jadi lebih dinamis, dan yang saya suka ini udah niru Hot Toys nih ya. Lihat tuh. Tuh, ini ada pairnya ya, jadi lebih enak lah nanti pada saat memasangkan figurnya ke base-nya. Ini cakep sih, saya lebih suka sih base tipe yang begini ya. Dan ini dia teman-teman, Mark 50. Waduh, ini kalau dilihat memang nih armor cakep banget ya. Kalau nggak salah nickname armor ini adalah Bleeding Edge, dan ini adalah nanotech pertama buatan Tony Stark. Proses transformasinya juga, waduh, bener-bener nahan napas waktu di bioskop ya. Super canggih banget ya. Nah, ini langsung kita lihat lebih dekat aja untuk detailnya. Saya deketin ke kamera. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, untuk faceplate-nya seperti biasa ya, sangat disayangkan sih, kenapa sih matanya ini gelap gitu ya, kan nggak ada lampunya ya. Coba dibikin matanya tuh nyala warna putih, mungkin seperti biasa nanti CD Toys bakal ngeluarin yang versi LED-nya, jadi kita dipaksa kayak mau untuk beli 2 kali gitu ya. Ini sebenarnya saya agak menyayangkan sih, kenapa nggak langsung dari awal aja bikin versi LED gitu ya, jadi nggak bolak-balik beli. Kemudian bisa kita lihat ke bawah, ini untuk armor dadanya ya, terus untuk arc reactornya yang baru yang nanotech, keren banget ya. Ini sayang juga dibikinnya nggak nyala. Ke bawah paint jobnya cukup rapi, ini bisa kita lihat tangannya. So far sih paint jobnya cukup rapi. Ini bagian belakang ya, ini udah saya pasang yang penutup tadi ya, tadinya bolong. Nah, ini bagian bawah masih kelihatan sendinya ya, sayangnya sih ya CD Toys, tapi ya untuk harga sini nggak bisa protes lah. Nah, ini yang saya perhatikan ya, kalau misalnya dari sisi bahu manusia ini agak aneh. Kalau misalnya belakangnya mau rata bener-bener bahunya, nah ini posisi anatomisnya jadi begini nih, tangannya ke samping banget. Begitu juga bagian depannya, kalau misalnya mau dibikin bener-bener bahunya rapat, tuh jadi kayak tangannya tuh harus agak ke samping gitu ya, kan mestinya lengan tuh begini. Nah, tapi kalau misalnya begini kayak bahunya tuh nggak enak gitu ngeliatnya. Jadi ya mungkin ini salah satu desain flow aja ya dari CD Toys yang ini. Dan langsung aja kita masuk ke artikulasi. Untuk kepalanya ini dari dulu CD Toys tuh untuk dongaknya nggak pernah bisa bagus banget ya, makanya nanti untuk superhero landing pose-nya juga kurang terlalu bagus untuk nengok ke atasnya ya. Ini ke bawah bisa segini, ini kepalanya bener-bener muter ya 360 derajat. Untuk sendi bahu ya, ini seperti biasa. Wow, ini bisa dijauhin banget tuh ya, ada engselnya. Terus ini juga bisa ditarik ke luar seperti biasa, ada butterfly joint. Kemudian ini bener-bener bisa 360 ya. Rotasinya sih mantep banget sih ya, ini untuk lengannya. Terus ada rotasi biceps juga. Nah, untuk
sikunya bisa lebih nggak ya? Oh bisa. Wah, benar-benar nekuknya sampai segini nih teman-teman ya, mantap abis ya. Kemudian untuk tangan rotasinya segini. Oke, lalu untuk dada, nah ini bisa ditarik ke atas. Ini benar-benar bisa muter banget. Belakangnya kayak begini ya, cuman sayang ya bolong ya bagian belakangnya, kalau masih dinundukin bisa dongak ke atas ya begini, nunduk ke depan bisa sejauh ini. Untuk artikulasi paha ya, ini bisa ditarik turun ke bawah, kemudian kesampingin sedikit baru dikedepanin, bisa sampai 90 derajat. Kemudian untuk ke belakangnya bisa maksimal segini. Ini juga ada rotasi di pahanya. Untuk ke samping nggak terlalu lebar ya, maksimal cuma segini. Lalu lututnya sih sangat bagus artikulasinya, bisa sampai nekuk segininya. Dan kemudian ini ada pivot untuk di telapak kaki, sama ini bisa belok kanan kiri sedikit, ke atas ke bawahnya agak terbatas ya. Nah teman-teman, ini langsung saya bikin landing pose untuk ngetes artikulasinya. Seperti biasa ya, CD Toys mah pasti lulus lah untuk dibikin landing pose ya, karena artikulasi ini cukup bagus. Cuman sekali lagi sayang untuk di bagian kepalanya dongaknya kurang optimal. Jadi kalau mau foto landing pose memang harus dari sudut tertentu ya, baru bisa kelihatan cukup bagus ya. Nah untuk Mark 50 ini yang saya juga notice kalau dibikin landing pose itu yang bagian bahunya ini ya kelihatan gitu ya sendinya ya, karena armor bahunya mau nggak mau terpaksa keangkat. Nah itu juga jadi kayak sedikit ada desain flow lagi lah di bagian bahunya ya. Mungkin untuk kedepannya atau mungkin yang nanti versi LED mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, masih di Toys. Berikutnya adalah cara pasang aksesoris. Sebenarnya sih ini hanya ada tiga poin ya untuk pasang aksesoris. Pertama untuk cabut ini ya. Nah ini ada pack buat colokannya cukup gampang ya cabut pasangnya ya, nggak seringki Hot Toys ya. Hot Toys itu kalau nyabut Mark 50 itu agak-agak serem gitu ya, karena cekrek gitu ya. Nah kalau ini karena dia dari bahannya plastik-plastik yang cukup lunak gitu, rasanya cabut pasangnya tuh nggak seseram itu gitu ya. Nah ini cukup mudah. Ini nanti buat pasang nano hand blade. Nah ya tinggal pasang gini aja, atau bisa juga untuk pasang repulsor Canon ya. Nah gitu ya, ini tangan kanan maupun tangan kiri sama cara pasangnya ya. Kemudian kalau untuk tangan yang ini seperti biasa, ini juga ball joint begini aja. Teman-teman bisa ganti misalnya dengan tangan yang untuk pegang shield. Nah contohnya gini ini ya. Nah ini teman-teman bisa pasang entah untuk pegang nano energy blade atau bisa juga untuk pegang shieldnya ya. Ya masukin ke tangannya, baru nanti pasang di sininya ya. Nah jadi kayak begini. Waduh keren banget ya. Nanti teman-teman bisa lihat foto-fotonya di akhir video saya ya. Kemudian terakhir tentunya adalah pasang nano booster wing. Ini dicongkel dulu yang bagian belakangnya. Nah ini ya bolong ya teman-teman ya belakangnya. Kemudian ini tinggal pasang aja, pasin. Nah ini untungnya dibikinnya dari PVC ya, jadi saya megangnya pun nggak takut dia patah gitu ya. Beda sama Hot Toys. Hot Toys itu kan plastik keras gitu ya, jadi agak ngeri-ngeri patah juga tuh ya. Woi ini baru Mark 50 ya teman-teman ya, udah ada nano booster wingnya, nih saya suka banget. Untuk tinggi dari CD Toys Mark 50 ini, kalau kita ukur dari bawah dia nggak nyampe 20 cm ya, sekitar 18 cm. Dan ini kalau dibandingkan dengan SHF Figuarts Mandalorian skala 1/12 dan juga Dasin model Sanosuke Sagara yang belum lama ini saya review ya. Memang untuk scale-nya CD Toys ini kayaknya antara 1/11 atau 1/10 ya, jadi memang bukan 1/12. Kemudian kalau mau dibandingin lagi sama ini McFarlane The Witcher, kurang lebih mirip-mirip ya, masih lebih gede McFarlane sedikit. Dan ini perbandingan CD Toys dengan Hot Toys Neon Tech Mark 50 ya, bisa dilihat nih tingginya kurang lebih separohnya dari Hot Toys. Nah ini CD Toys favorit saya, dan ini adalah Neon Tech favorit saya yang sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya, teman-teman bisa cek reviewnya, keren banget. Dan ini dia CD Toys Mark 50 bersama teman-teman CD Toys lainnya ya. Ini koleksi lengkap saya mulai dari Mark 1, kemudian Mark 2 itu ada di Hall of Armor, Mark 3 sebelah kirinya,
Mark 4 ya lagi suit up di gantry, kemudian Mark 5 ya yang armor portable sama briefcase-nya, Mark 6 yang arc reactor-nya segitiga yang new element, Mark 7 yang di film Avengers pertama, sampai ini Mark 42 ya untuk landing post di depan Hall of Armor-nya, dan terakhir Mark 50. Teman-teman memang wajib punya sih ya, ini CD Toys memang keren banget ya, sangat murah meriah kalau mau bikin Hall of Armor, apalagi sekarang mark-mark yang lain juga pelan-pelan satu persatu dibuat, jadi bisa punya mini Hot Toys. Oke teman-teman, sekian dulu review CD Toys Mark 50 kali ini. Buat teman-teman yang pengen melengkapi koleksi CD Toys kalian, langsung aja order di Raf Toys ya. Ini seller terpercaya langganan saya untuk urusan CD Toys, mulai dari figur-figurnya sampai aksesorisnya. Saya Dr. Aldo, dokter kolektor, undur diri dulu. Silahkan like dan subscribe ke channel saya apabila suka dengan review-review saya. Dan selamat menikmati footage-footage-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.